ruang lingkup berlakunya undang-undang adalah di peradilan umum. Nah, mungkin bapak-bapak para penyusun undang-undang ini, saya perlu menyampaikan, tolong Pak, untuk yang disebut untuk undang-undang itu memang di peradilan umum. Tetapi yang juga masuk dalam undang-undang tapi tidak di dalam peradilan umum adalah restoratif justice atau keadilan restorasi. Jadi ini ada yang kurang. Saya memberikan masukan ya kepada para pakar tim penyusun hukum, harusnya ada. Jadi ruang lingkup berlakunya undang-undang selain daripada peradilan umum juga ada namanya peradilan alternatif atau peradilan yang namanya keadilan restorasi. Yang selama ini kami sudah gaungkan sejak dari tahun 2011 adalah pengadilan alternatif. Ya, pengadilan alternatif itu adalah tempat mengadili non peradilan umum. Di sini juga kita proses dengan adjudikasi, cuma hakimnya bukan hakim dari hakim negara, semua swasta. Ya, putusannya adalah kesepakatan damai. Ya. Jadi sekali lagi kita perlu memahami bahwa KUHP bab 2 mengatakan ruang lingkup berlakunya undang-undang adalah di peradilan umum. Ya, undang-undang apa? Undang-undang ketenaga kerjaan itu peradilan. Peradilan apa? Tenaga kerja, ada apa? Pengadilan industrial, ya. Kemudian tentang tata usaha negara itu juga peradilan umum, hanya memang bidangnya di tata usaha negara. Jadi TUN. Kemudian perdata ya tetap di pengadilan negara, ya. Jadi pajak tetap adjudikasi. Undang-undang keterbukaan publik ada. Jadi sekali lagi saya ingin mengimbau kepada kita paham. Itu tadi di bab 2. Sedangkan dalam bab 3 KUHP berbunyi begini. Peradilan itu diselenggarakan melalui tata cara hukum acara. Jadi tidak ada proses adjudikasi, tidak ada proses peradilan yang dilakukan semau gue. Semaunya si A, semaunya si B, atau semaunya si C. Semua harus berdasarkan ketentuan. Tata urutan. Jadi bukan langsung diketok palunya, belakangan sidangnya. Tidak. Tetapi pertama masuk perkara, lalu diregister, setelah itu dilakukan penyebutan, kalau perdata disebut apa dibawa ke pengadilan, kalau pidana juga begitu, lalu pihak-pihaknya selalu ada. Tidak pernah ada peradilan tunggal. Jadi artinya tanpa ada tiba-tiba orang diadili. Pasti kalau ada yang melanggar lalu lintas misalnya, ya memang di sana dia cuma disidang. Tetapi selalu lawannya adalah undang-undang, sama dengan korupsi, ya lawannya dengan apa? Undang-undang. Nah, jadi itu yang perlu kita paham. Jadi pada bab 3 KUHP menerangkan bahwa dunia peradilan atau peradilan umum diselenggarakan dengan tata cara hukum acara sebagaimana diatur KUHP. Oke? Pada bab 4 mengatakan orang-orang yang berkepentingan itu mengatur menyelenggarakan dunia peradilan adalah pertama penyidik. Penyidik berdasarkan undang-undang kepolisian, kemudian diberikan SOP sesuai dengan penyidik, lalu jaksa berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2004, lalu dia diberikan SOP masing-masing jaksa. Kemudian apa? Hakim. Hakim juga itu diatur berdasarkan KUHP. Jadi tidak ada seorang pun polisi atau penyidik karena dia punya kewenangan lantas dia akan melampaui. Nah, ini yang saya ingin bicarakan di sini kepada adik-adik semua, bahwa itulah yang terjadi. Kenapa bisa ada kriminalisasi? Kenapa ada ketidakadilan?
karena masyarakat tidak mengerti hukum, kemudian aparatur hukumnya juga tidak mengerti hukum, atau mengerti tapi mereka menyelewengkan kebenaran. Jadi sudah waktunya polisi ini ditraining oleh Ketua Proteksi Pelindungan Hukum Mahkamah Kebenaran. Teman-teman, ya, ini merupakan pernyataan terbuka. Saya selaku Ketua Proteksi Pelindungan Hukum dan Kepala Kantor Firma Hukum Mahkamah Kebenaran, saya ingin memberikan nasihat, ya, melalui mimbar ini kepada jajaran kepolisian. Tolong, jajaran kepolisian itu sudah ada namanya Perkap nomor 8 tahun 2009. Tapi Perkap ini meskipun tetap berlaku dan tidak dicabut, tetapi tidak pernah diindahkan dalam proses. Jadi kesewenang-wenangan polisi itu memang benar-benar, kalau ini tidak diimplementasikan, maka kesewenang-wenangan itu bisa terjadi. Namun kalau masyarakat benar-benar mau mengikuti video ini, ya, harap dipahami. Bapak Presiden yang menginginkan negara hukum, Bapak Menteri Koordinator Politik Hukum, Bapak Mahfud MD, yang Bapak katakan bahwa di bawah ini semrawut karena KUHP-nya tidak dijalankan dan Perkap nomor 8 tahun 2009 tidak diamalkan. Sedangkan pengawasan tidak mengerti. Jadi saya ingin memberitahukan dengan adanya penerapan sesuai dengan KUHP dan sesuai dengan Perkap nomor 8 tahun 2009, insya Allah, ya, jumlah narapidana itu akan berkurang. Ya, kita lihat sekarang ini penyidik, ya, paling gampang mempidanakan itu Undang-Undang ITE, terlebih-lebih masalah penyalahgunaan obat-obatan. Saya bukan pendukung daripada hoak. Saya juga bukan pendukung daripada obat-obat penyalahgunaan obat-obat terlarang. Saya takut efeknya besar. Tetapi dengan cara mencari-cari itu yang saya tidak setuju. Kalau saja Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama penyidik dari narkoba, memperhatikan Perkap nomor 8 tahun 2009, saya yakin tidak semua orang yang langsung dipenjara. Karena itu melalui kesempatan ini kepada para penggiat hukum, sahabat saya, rekan saya, para advokat, mari kita bantu negara mengurangi jumlah orang yang terpidana. Kita bantu negara meredam yang namanya keganasan daripada teman-teman penyidik yang berkecimpung di narkoba. Terlalu gampang mereka mempidanakan orang. Ya, dia mungkin dia habis mengkonsumsi narkoba, tapi dia tidak sedang dalam mengkonsumsi, dia cuma habis dites urin langsung dipenjara. Ini yang saya tidak ada habis pikir. Oke lah, kalau kita mau menegakkan hukum, tapi jangan karena kita ingin memeras. Apalagi saya lihat paling bangga itu penyidik kalau yang dia tangkap itu adalah public figure. Mohon maaf Pak, public figure juga adalah manusia. Public figure itu juga dilindungi hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi nomor 33 tahun 1999 dan juga diatur, ya, itu juga masuk dalam Perkap nomor 8. Jangan sampai kita pertontonkan. Kadang-kadang polisi dengan bangga mempertontonkan masyarakat yang sudah tertangkap karena narkoba. Ya, mohon maaf. Bukan saya menentang dengan itu. Perhatikan dulu Perkap nomor 8 tahun 2009. Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dengan sangat hormat saya mohon, tolong berikan pendidikan kepada para penyidik supaya tidak terlalu gampang menangkap orang. Karena kenapa? Itu bertentangan pada Perkap. Ya, kalau saya bicara masalah Undang-Undang nomor 30 tentang 33 tentang hak asasi manusia, ya, itu bersifat universal umum. Tapi Perkap ini berlaku untuk kepolisian, ya.
Ini adalah tugas kepolisian negara Republik Indonesia per kapita. Berarti ditujukan, dititik beratkan kepada kepolisian negara Republik Indonesia dalam menangani perkara. Bapak Presiden, ketahuilah, saya pengacara Guntur Laremba yang tanpa disuruh, tanpa diminta, saya hanya merasa terpanggil ingin memberikan edukasi kepada masyarakat supaya